Salam dan bahagia. Halo, Bapak Ibu guru yang hebat. Salah satu bukti dari pemahaman materi yang telah diajarkan yakni melalui bentuk aksi nyata. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 bersama saya, Dia Galih Rizky Wulandari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kulon Progo yang difasilitatori oleh Bapak Tatang MPD dan pengajar praktik Francisca Saminem SPD. Selamat menyaksikan. Bentuk aksi nyata pada modul 1.4 yakni pengimbasan budaya positif yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 pukul 10 sampai dengan selesai dengan peserta Bapak Ibu guru, karyawan SD Negeri 2 Sukomoyo, serta mahasiswa-mahasiswi dari kampus Merdeka. Selanjutnya dilanjutkan dengan membentuk keyakinan kelas beserta dengan siswa-siswi kelas 1 SD Negeri 2 Sukomoyo. Latar belakang dari rencana aksi nyata pada modul ini yakni penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan dari rencana aksi nyata pada modul ini yakni menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran, serta melakukan kegiatan pembiasaan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Pengimbasan budaya positif di lingkungan sekolah memiliki tolak ukur, yakni murid mampu membuat kesepakatan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati. Peserta dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkesinambungan dalam proses belajar, serta murid terlibat aktif dalam kegiatan sekolah dengan secara sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Berikut kegiatan pengimbasan budaya positif di lingkungan sekolah kepada Bapak Ibu guru, karyawan-karyawati SD Negeri 2 Sukomoyo, serta mahasiswa-mahasiswi dari kampus Merdeka. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, karyawan dan karyawati SD Negeri Sukomoyo, serta adik-adikku dari kampus Merdeka yang telah berkenan hadir pada pertemuan kali ini sebagai rancangan tindakan untuk aksi nyata saya dalam modul 1.4. Sebelum kita memulai kegiatan diskusi pada siang hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk mengawalinya, berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing saya awasi. Doa cukup dari Bapak Ibu yang saya hormati dan luar biasa. Sebelum pinjam materi, kita SBD dulu ya. Coba tangan kanan dan tangan kiri diangkat semua. Tangan kanan bentuk pisau, tangan kiri angkat juga. Secara hitungan cepat kita akan mengganti tangan kiri pisau, tangan kanan angkat juga. Diganti. Saya hitung. Ketika berhitung dari hari hitungan langsung pindah posisi. 1, 2, 3. Lupa yuk kok dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Terima kasih Bapak Ibu itu untuk mengetes tingkat konsentrasi kita. Kali ini saya sudah menyiapkan materi terkait dengan apa yang telah saya pelajari dalam modul 1.4 di pendidikan guru penggerak saya. Sebelumnya
ini sebagai formalitas dari video saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Diaga Rinsi Wulandari, saya calon guru angkatan 9 dari Kabupaten Kulon Progo yang difasilitatori oleh Bapak Tatang MPD dari DKI Jakarta dan pengajar praktiknya Ibu Francisca Saminum dari SDN Indo. Selanjutnya dalam modul 1.4 kemarin saya telah mempelajari mengenai budaya positif. Dalam budaya positif ini ada beberapa konsep. Yang pertama adalah disiplin, motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Beberapa kata mungkin terdengar sedikit asing atau bahkan tidak kita ketahui sama sekali. Sama saya awalnya juga seperti itu. Semoga setelah ini nanti banyak ilmu yang akhirnya Bapak Ibu peroleh. Dari disiplin positif sendiri, ini kan dari kata disiplin. Ini terkait dengan teori kontrol yang berorientasi pada disiplin diri. Jadi ada implementasi dari teori kontrol yang nanti bermuara pada kesadaran peserta didik. Jadi tidak serta-merta ini adalah bentuk taat aturan, tetapi muaranya pada kesadaran diri peserta didik. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mau minta tolong kepada dua peserta, dua yang sudah hadir di sini, mungkin Pak Iwono dan Bu Marni. Pak Iwono di belakang Pak Iwono sudah ada kertas, silakan diambil Pak Iwono. Nah, kemudian tuliskan satu rahasia yang paling penting dan genggam di tangan Pak Yu. Bu Mani jangan diberitahu ya Pak Yu. Kak Gumani sekalian, Gumani. Bu Mani tidak nulis Pak Yu. Digenggam nanti kalau sudah ditulis ya Pak Yu. Misalnya hari cantik. Boleh. Atau rahasianya Bu Marni yang Pak Yu ketahui juga boleh. Rahasia. Sama Rahasia kok tahu? Rahasia berdua. Kemudian di rumah digegem. Sini Pak maju Pak Yu, silakan. Tolong Bu Marni mendampingi Pak Yono. Ya, ini pelajaran untuk kita semua, terlebih untuk mahasiswa dari kampus Merdeka. Pak Yu punya satu kata. Pak Yu punya satu data yang akan digenggam. Silakan Bu Marni, bagaimana caranya Pak Yu bisa Bu Marni bisa memperoleh rahasia yang digenggam oleh Pak Yu? Dirayu boleh, di pressure boleh, di semeni oleh, di diosipin, jangan ditekan. Iya, iya. Rahasia. Sampai di rumah. Biar nggak itu rahasia kita bisa ini Dalam kantong ada kertas. barangkali bisa mau lihat seberapa besar. Ya, silakan. Bunganya Ya, kecil aja, tapi ini walaupun kecil tapi ini maknanya sangat besar sekali. wow, tidak bisa mulai saya. Tidak bisa belum di mana? Saya tidak perlu barang. Oke, beri tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Yu. Terima kasih sudah mempraktekkan. Nah, tadi kesimpulan apa yang bisa kita peroleh dari kegiatan Pak Yu dan Bu Marni yang meminta Pak Yu untuk menunjukkan rahasianya? Kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari Bu Marni yang merayu segiginya, tapi Pak Yu tidak terpengaruh, tidak goyah dengan pengaruh itu? Keyakinan. Pak Yu yakin bahwa itu rahasia tidak boleh Orang lain pada tidak boleh lepas. Mungkin kalau saya yang
kayaknya bisa tidak ya Pak? Tetap tidak bisa. Tetap tidak bisa. Nah ini pendirian yang konsisten ya Bu ya. Nah ini adalah salah satu implementasi dari keyakinan. Ketika kita telah meyakini sesuatu, biasanya itu akan sulit untuk dipengaruhi oleh orang lain. Nah dari budaya positif ini nanti akan larinya ke keyakinan diri. Nah, terkait dengan keyakinan diri itu nanti akan berkaitan dengan motivasi perilaku. Kenapa banyak manusia yang jadi motivasi manusia ini berperilaku gitu itu kenapa sih? Salah satunya yakni untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sebenarnya saya nggak suka kalau sekolah itu disuruh pakai sepatu hitam, nggak nyaman. Tetapi karena peraturan yang ada di situ memotivasi saya untuk sepatu hitam. Contohnya seperti ini. Sama dengan poin kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sebenarnya saya nggak rajin Bapak Ibu. SKP itu kalau boleh itu saya tunda-tunda. Tapi biar saya di alam sama Pak Kepala, saya cepet-cepetan selesai. Itu contoh konkret di lingkungan kita. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ini konsepnya sama. Biar di alam, biar menjadi primadona atau idola dari kelompok tersebut. Kemudian untuk menghargai diri sendiri sesuai nilai yang mereka percaya. Contohnya, seperti misalnya Pak Yono setiap pagi tidak pernah terlambat datang pagi. Keyakinannya adalah untuk menjalankan kewajibannya sebagai ibu kok sendiri. Nah itu adalah nilai yang dipercaya oleh Pak Ibu tidak telat adalah salah satu bentuk motivasi dari guru. Kemudian selain motivasi perilaku, tadi ada yang berkaitan dengan dukungan dan penghargaan. Nah di sini hukuman itu kita kenal ada 3 macamnya. Kalau biasanya kan cuma dihukum kok sanksi atau hukuman. Ternyata hukuman itu lebih luasnya lagi. Ada 3, ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sekarang kira-kira kita itu ada di mana sih letaknya ketika menghadapi anak-anak? Apakah kita sebagai penghukum atau mengingat konsekuensi atau malah dia menciptakan restitusi? Ya sebenarnya kira-kira kalau hukuman itu menurut Bapak Ibu yang seperti apa hukuman? Bisa dikatakan bahwa itu hukuman ya? Apakah ketika anak-anak merasa nangis, apakah ketika anak-anak nangis atau ketika tidak taat pelajaran atau bagaimana? Yang namanya hukuman. Surat pendidik yang kemarin bahwa anak-anak tidak taat pelajaran. Hukuman itu basicnya ternyata adalah dengan model paksaan. Jadi ketika si anak melakukan itu dengan keadaan terpaksa, kemudian juga menyakiti baik secara fisik maupun mental, misal ditekol, ditabrak, diundur, atau bahkan secara mental dibuat malu. Mungkin melakukan ketika ada kegiatan dikatakan di depan teman-temannya secara terbaru atau dipisah-pisah oleh gurunya sendiri. Nah, dan bersifat negatif ini kurang negatif itu dia masuk ke dalam jenis hukuman. Misal tidak berangkat, tidak mengerjakan PR, tulis sebanyak 100 kali. Nah itu kan dia menyakiti dan di model paksaan yang disuruh ini anak nggak bakal mau nulis. Itu masuk ke dalam hukuman. Sementara kalau konsekuensi ini dia tidak model paksaan tapi dari stimulus dan respon. Dimana ada stimulusnya adalah kesepakatan bersama. Misal, kalau kamu lari-lari, kalau kamu mencontek, nanti konsekuensinya apa? Kita akan melihat misalnya nilai 0 itu jadi kesepakatan kelas. Maka stimulusnya adalah mencontek, responnya akan mendapat nilai 0. Jadi anak tidak terpaksa ketika nilai 0, dia akan paham bahwa saya dapat nilai 0, saya dapat nilai 0 karena stimulusnya saya melakukan hal mencontek. Itu masuk ke konsekuensi. Walaupun itu anak saja, tetapi tetap dia tidak merasa nyaman karena pertama dia saja melakukan kesalahan, yang kedua itu memaksa sebenarnya harus seperti aturan.
Kemudian konsekuensi ini bersifatnya netral, jadi tidak menyakiti atau merugikan, hanya membuat anak tidak tersentuh. Yang ketiga adalah restitusi. Ini tingkatan paling tinggi dalam hukuman. Restitusi ini sudah memasukkan teori kontrol tadi, di mana anak sudah memiliki kesadaran sendiri. Sebelum ia melakukan, anak-anak akan menimbang, oh aku melakukan ini nanti konsekuensinya ini. Misalnya kalau kelasnya Pak itu ya kalau tidak. Nanti kalau saya melakukan itu saya akan berhubungan kelas saya itu sudah masuk ke restitusi. Atau kalau pesantrennya itu sudah karakternya sudah jadi. Nah, kemudian ada kesadaran anak dan bersifat positif. Oke, kira-kira kalau yang ini mencatat 100 kali di dalam buku, kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena sekolah. Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi? Jelas hukuman ya Bapak Ibu. Luar sekali. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi penting ketika sudah ada keyakinan di kelas. Tapi Bapak Ibu, kalau semisalnya yang ini saya rubah, saya lari keliling lapangan ketika terlambat mengikuti jam olahraga, itu masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Bisa konsekuensi, bisa hukuman. Bisa konsekuensi, bisa hukuman. Pak Yul, lari 2 kali mengelilingi lapangan ketika terlambat masuk jam pelajaran olahraga itu termasuk konsekuensi karena anak sudah tahu bahwa jam itu merupakan jam olahraga sebagai bentuk pertanggungjawaban anak. Nah, selanjutnya di dalam memberikan hukuman maupun konsekuensi tadi ada posisi kontrol sebagai seorang guru. Tapi sebelum masuk ke sini sebenarnya ada penghargaan tadi, hukuman dan penghargaan. Penghargaan itu lebih sering kita kenal dengan reward, dengan memberikan ujian contohnya, kemudian tepuk tangan atau bahkan memberikan bunga. Tapi pernahkah Bapak Ibu berpikir bahwa ketika kita memberikan penghargaan pada satu orang dalam satu komunitas akan ada sisa dari satu orang itu yang terluka? Contohnya kelas 1 24, ketika saya mengapresiasi satu anak akan 23 anak yang terluka. Karena nantinya biasanya satu anak itu akan berurutan akan berkali-kali mendapat penghargaan, baik itu apresiasi tepuk tangan ataupun ucapan dari Bapak Ibu. Jadi yang 23 kui meneh karena paling ya baik. Itu salah satu kekurangan dari penghargaan. Kemudian juga dengan penghargaan kita dapat menumbuhkan kreativitas karena ketika satu anak yang dipuji, sisanya ya baik. Nah, terkait dengan penghargaan dan hukuman, ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru: pembuat rasa bersalah, penghubung, pemantau, manajer, dan teman. Kira-kira kita sudah ada di sebelah mana ya Pak? Sebagai seorang penghukum. Nah, kalau penghukum ini biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian kata-katanya biasanya ini, patuhi aturan saya, atau awas nek langgar, awas nek orang menang, awas. Kalau tidak, kamu selalu saja salah. Kalau tidak, halah, paling yang diri, halah, itu biasanya begitu sebagai penghukum. Saya pernah Bapak Ibu, saya akui juga ini Bapak Ibu yang lain juga pernah, tapi tidak sendiri. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Ini saya juga sering menggunakan ini. Ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau bisa berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu, atau bisa coba bayangkan kalau jadi ibu ngajar satu anak, coba bayangkan jadi ibu ngajar 29 orang tuamu mengajar satu anak diskusi, itu ada
adalah posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, yang ketiga adalah teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun berupaya mengontrol murid melalui perasaannya, melalui persuasi atau pengaruh. Contohnya, ayo bantuan, Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi kalau sebagai teman ini agak tipis posisinya dengan seorang murid, karena nanti kebanyakan murid akan menunjuk tidak tahu batasan antara guru dengan murid. Yang selanjutnya yakni sebagai pemantau. Ini sering sekali kita lakukan. Jadi guru hanya bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi ini berdasarkan pada peraturan. Jadi kalau pemantau ini hanya kalau dia tidak sesuai peraturan, kita tegur. Peraturannya apa? Apa yang perlu kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi memantau tindakan dan dikaitkan dengan peraturan yang ada. Yang terakhir yakni manajemen. Manajer. Ini mohon maaf belum saya beli. Kalau manajer ini berbuat sesuatu dengan baik, tetapi ada langkah-langkah panjangnya sampai realisasi. Dengan mempersilakan murid bertanggung jawab, kemudian mendukung murid menemukan solusi. Jadi tidak hanya sekedar menghakimi kamu salah atau peraturannya apa, tetapi dihubungkan dengan itu semua. Kesalahanmu apa, keyakinan yang sudah atau aturan yang sudah kamu pahami apa. Kenapa kamu berbuat demikian? Kira-kira solusi untuk memperbaiki itu semua bagaimana? Ini adalah posisi seorang manajer. Nah, tentunya dari kelima posisi ini punya harapan dari pemerintah ataupun dari ahli pendidikan menerapkan guru sebagai manajer dalam kegiatan pembelajaran. Karena selain anak akan nyaman, anak akan berlatih untuk menyelesaikan masalah yang telah mereka selesai. Nah, tentunya ketika dalam anak paham bahwa itu peraturan yang dilakukan akan terkait dengan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan yang seringkali kita pahami. Dan aturannya kan tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, di dalam keyakinan kelas ini tidak ada kata negatifnya, jadi diusahakan ke dalam kata positif. Di sini peran guru adalah mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah melalui kesepakatan antara guru dan murid, karena nanti ketika pelaksanaannya tidak hanya murid yang harus menjalani keyakinan ini, tapi juga guru wali kelasnya masing-masing. Kemudian keyakinan ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta diterapkan di lingkungannya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah bersurat pendapat tentang aturan yang perlu disepakati di sekolah. Bisa dengan melalui menanyakan kira-kira di kelas TK aturan apa yang ingin diterapkan anak-anak. Bisa dengan stiker nanti ditempel untuk merangkum dari pendapat anak-anak. Kemudian yang kedua, mengubah kalimat negatif menjadi positif. Dan terakhir, kalimat positif tersebut dirubah menjadi keyakinan kelas. Nah, ini ada contohnya. Peraturan yang pertama kira-kira apa yang ingin anak-anak lakukan? Contohnya jangan berlari di kelas, tidak boleh melanggar, tidak boleh berlari. Biasanya kan anak kalau disuruh berpikir bukannya jangan atau tidak. Nah, ini adalah contoh peraturan dari tahap pertama. Setelah ada peraturan yang tahap pertama, jangan berlari di kelas, tidak boleh melanggar, tidak boleh berlari, kita ubah menjadi kata yang positif, menghindari kata yang negatif. Jangan berlari, berarti berjalan di dalam kelas. Kemudian tidak boleh melanggar, berarti kata positifnya datang tepat waktu. Tidak boleh berkelahi, ini kurang ya, mohon maaf, itu harusnya saling mengingatkan. Nah, dari kalimat negatif sudah berubah ke kalimat positif, kemudian nantinya diubah menjadi nilai-nilai keyakinan yang bisa dilakukan dengan kata ada objeknya, kami atau saya dan guru, saya dan murid atau kami.
Contohnya kami kalau berjalan di dalam kelas berarti kan tenang, tidak gaduh, tidak mengganggu temannya. Dalam artian bisa diubah menjadi kami akan menjaga ketertiban. Itu sifatnya universal, jadi tidak ada berjalan, tidak ada berlari, pakaian meja, main alat tulis dan lain sebagainya juga terangkum dalam menjaga ketertiban. Yang kedua, datang tepat waktu bisa kita universalkan di karakter disiplin kami siswa dan disiplin untuk menanamkan keyakinan pada diri siswa. Kemudian saling menyayangi bisa kita universalkan menjadi kami akan selalu menjaga satu sama lain. Dalam artian mungkin ada yang terlupa, ada yang nakal bisa dilindungi oleh teman. Nah, tadi sudah ada keyakinan, kemudian posisi guru untuk selalu mengingatkan keyakinan tersebut. Tentunya dalam kita mendidik pasti banyak permasalahan yang kita temui. Dari modul 1.4 kami diajarkan mengenai segitiga restitusi. Sebenarnya segitiga punya 3 sisi. Makanya ada 3 poin penting dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas ini biasanya dimulai dengan menanyakan dulu, apakah betul kalau dia melakukan kesalahan, apakah benar kalau melakukan pelanggaran ini, distabilkan dulu identitasnya, apakah dia mengakui atau tidak. Kemudian memvalidasi tindakan setelah mengetahui kebenarannya, baru kita berikan respon kepada peserta didik. Mungkin bisa dengan cara tidak apa-apa, manusia sering berbuat salah, tetapi yang penting adalah kita mempelajari kesalahannya. Jadi diam-diam maksudnya. Setelah itu baru menanyakan keyakinan. Nah, keyakinanmu apa? Kamu sudah melanggar ini. Kira-kira solusi untuk memperbaikinya apa? Kemudian kalau terjadi lagi, kalau ini terjadi lagi, konsekuensi yang bisa kamu terima seperti apa? Ini segitiga restitusi. Nah, pada pertemuan itu dari yang individu kedua kemarin saya sudah memaparkan tentang filosofi KD tentang pembelajaran yang berguna bagaimana. Berkaitan dengan itu, kenapa kita juga harus belajar budaya positif? Karena pembelajaran bergambar tidak akan tercipta ketika tidak ada budaya positif di lingkungan sekolah tersebut. Bisa melaksanakan pembelajaran bergambar, tetapi pasti tidak terjadi secara maksimal. Kaitannya sendiri dengan nilai dan peran guru berat, khususnya saya, budaya positif ini dapat terwujud jika seorang guru itu memiliki nilai guru berat serta dengan mendorong kolaborasi antar semua wajah sekolah. Mengapa demikian? Karena saya sendiri pasti tidak akan mampu mengubah itu ketika tidak mendapat dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, kemarin saya juga sudah memaparkan mengenai visi saya sebagai guru penggerak, yaitu menciptakan pembelajaran yang berbangga untuk melahirkan profil pelajar Pancasila. Nah, terkait dengan visi tersebut, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi, yakni terbentuknya budaya positif yang agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada guru. Nah, dalam mewujudkan visi tersebut, saya tempuh melalui kakasa perubahan sesuai filosofi belajar dewasa dan profil pelajar Pancasila. Kemudian kita masuk ke dalam refleksi. Setelah Bapak Ibu mempelajari secara singkat tentang disiplin budaya positif melalui disiplin positif sampai dengan tren segitiga restitusi, saya berharap bahwa Bapak Ibu dapat meyakini bahwa selain meresapi dan mengimplementasikan konsep, perlu juga dibagikan kepada guru yang lain. Ini saya sudah membagikan kepada Bapak Ibu. Semoga setelah ini Bapak Ibu tergerak untuk membagikan ilmu ini kepada guru-guru yang lainnya.
Bapak Ibu, meskipun belum saya masukkan ke dalam slide, terdapat dukungan apa yang ingin saya minta dari Bapak Ibu semua terkait dengan budaya positif serta dengan program pendidikan yang tengah saya tempuh. Yang pertama adalah tentunya dukungan motivasi, dukungan moral, baik dari tingkat waktu maupun dari ucapan. Yang kedua ini dukungan partisipasi Bapak Ibu seperti saat ini berkenan hadir dalam pemaparan atau penindasan materi yang telah saya peroleh serta dukungan-dukungan yang lainnya. Semoga nantinya setelah ini banyak ilmu yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan aksi nyata yang kedua adalah pembentukan keyakinan kelas bersama dengan siswa kelas 1 SD Negeri 2 Sukomoyo. Yang ditulis di bagian depan yang tidak lengket. Tulis apa Bu? Sekarang kalian mau minta tolong tuliskan yang tidak boleh dilakukan di kelas. Misal, tidak boleh makan. Misal, banyak hal yang tidak boleh dilakukan di kelas. Banyak tidak. Depannya pasti ada kata tidak apa, salah, tidak boleh. Tidak boleh sama dengan-dengannya. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Yang kedua, tulisnya pensil dan kamu duduknya sebelah sini, nanti balik nih kalau
Bisa.
ngomong satu. Setuju tidak? Kalau begitu ini semuanya sama. Saudara tulis di sini ya keyakinannya yang harus kita yakini. Pertama, kalau tidak boleh ngomong satu, tidak boleh ngomong satu itu berarti sikapnya harus apa? Ya. So, kita harus ingat
Beberapa testimoni dari kegiatan aksi nyata modul 1.4 yang telah saya lakukan. Testimoni yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sokomoyo. Sedangkan testimoni yang kedua dari rekan sesama guru. Saya perkenalkan, saya Senario, Kepala Sekolah dari Calon Guru Penggerak atas nama Diakani Rizky Wulandari STG. Pada dalam ini saya menyampaikan hasil akhir dari adanya program budaya positif yang sudah dilakukan oleh Calon Guru Penggerak, yaitu tentang mendiseminasikan materi budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian juga tentunya sudah melaksanakan tugas itu untuk menunjukkan budaya positif di lingkungan sekolah. Dari refleksi kami, hal itu sangat positif. Harapan kami mudah-mudahan apa yang telah dilakukan calon guru penggerak di sekolah kami bisa berimbas positif pada warga sekolah, khususnya Bapak Ibu guru dan warga sekolah pendidik dan warga pendidikan di sekolah. Itu saja refleksi yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, budaya positif, ada penghargaan, ada punishment dan sebagainya. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk mereka semua warga sekolah berbuat positif. Dan saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumari, rekan dari Diakani Rizky Wulandari SPD, calon guru penggerak angkatan 9. Setelah saya mengikuti aksi nyata dengan tema budaya positif di lingkungan sekolah, hasil akhir yang dapat saya rasakan yang pertama, mengimbaskan materi budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga nanti ada ilmu-ilmu baru yang dapat diimbaskan kepada kalian semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.